akan mempresentasikan tentang teknologi digital. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai teknologi digital. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Pari Kilali Laksana, Nur Aji Lestari, Pujiawati, Rama Febri Putra Santoso, Regita Nurul Fitriana, Retno Asifi Agustin, dan Jainal Arifin Nagin dari kelas 12-1. Pengertian teknologi digital dan analog. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi analog. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Pengertian teknologi digital dan analog. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi analog. Pada dasarnya analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Keunggulan teknologi digital memiliki beberapa keunggulan, diantaranya biaya lebih rendah, keandalan lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil, konsumsi daya yang lebih rendah, kualitas sinyal yang lebih baik, penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih efisien, lebih banyak fitur dan kemampuan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital juga dapat meningkatkan kualitas berkomunikasi. Seperti dalam bidang telekomunikasi, komunikasi digital dapat membuat proses bertukar informasi lebih cepat dan murah. Namun, teknologi digital juga memiliki beberapa kekurangan seperti kesalahan yang dapat terjadi saat mengubah sinyal analog ke digital, peretas atau virus dapat mencari informasi digital, ketergantungan yang berlebihan pada pengguna. Berikut adalah beda digital dan analog menurut cara kerjanya. Berikut adalah garis besar sejarah teknologi digital. Era awal pada tahun 1930 sampai 1940. 1. Pengembangan komputer mekanik oleh Konrad Zuse pada tahun 1936. Yang kedua, penemuan transistor oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley pada tahun 1947. Yang ketiga, pembuatan komputer elektronik pertama ENIAC pada tahun 1946. Yang kedua, era komputer pada tahun 1950 sampai 1960. Yang pertama, pengembangan bahasa pemrograman pertama assembly pada tahun 1951. 2. Pembuatan komputer komersial pertama Unifax 1 pada tahun 1951. Dan yang ketiga, perkembangan sistem operasi pertama GM-NAI-0 pada tahun 1956. Era digital pada tahun 1970 sampai 1980. 1. Pengembangan mikroprosesor Intel 4004 pada tahun 1971. 2. Pembuatan komputer pribadi pertama Altair 8800 pada tahun 1975. 3. Perkembangan sistem operasi CP-M pada tahun 1974 dan MS DOS pada tahun 1981. Era internal pada tahun 1980 sampai 1990. 1. Pengembangan protokol TCP/IP pada tahun 1983. 2. Pembuatan jaringan internet pertama ARPANET pada tahun 1983. 3. Pengembangan browser web pertama Mosaic
pada tahun 1993. Era digital modern pada tahun 1990 sampai 2000. 1. Perkembangan teknologi web dinamis pada tahun 1995. 2. Pembuatan mesin pencari Google pada tahun 1998. 3. Perkembangan teknologi e-commerce pada tahun 1995. Perbedaan teknologi digital menurut para ahli. Yang pertama ada sistem digital. Sistem digital merupakan bentuk samping dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk bilangan biner dalam kurung heksa. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit atau bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Selanjutnya ada sistem analog. Sistem analog itu sendiri yaitu terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Selanjutnya media penyimpanan data. Yang pertama ada floppy disk. Floppy disk drive adalah alat untuk membawa disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Sejak tahun 2003 sampai sekarang, alat yang satu ini sudah tidak digunakan lagi karena kebanyakan orang lebih suka menggunakan flash disk atau CD dan DVD, bahkan external hard disk dan memory card. Selanjutnya pada media penyimpanan data, yang kedua ada DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc. Adalah media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan amannya untuk menyimpan video dan darah. Yang ketiga ada CD. Sesuai dengan namanya, pikaran fisik standarnya sama dengan CD, compact disc, namun dengan kapasitas kali pun Dark-City, remote membawa DVD menggunakan sinar laser pada panjang gelombang 600 nanometer berwarna kecerahan. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. 1. Sinyal analog bisa disebut juga broadband, adalah gelombang-gelombang elektronik yang bernarasi setan secara kontinu ditanamkan melalui beragam media, tergantung frekuensinya. Sinyal envelope dapat diubah merah sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Sinyal analog merupakan sinyal yang digunakan untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus menena dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog merupakan data yang diimplikasikan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval. Data analog menempati spektrum frekuensi yang terbatas, contoh suara radio dan televisi. Selanjutnya 2. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki carta sendiri. Misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter lainnya. Ada beberapa masalah dalam data digital. Data dalam bentuk karakter yang dapat dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan langsung dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu, bilangan 0 dan 1. Dan data itu ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Demikian pemaparan materi tentang teknologi digital pelajaran fisika kelas 12 dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.